Mana cara Pak Jokowi bekerja, memimpin bangsa Indonesia ini. Kalau presiden penerus Pak Jokowi itu secara raga tidak lincah, sudah loyo, masyarakat akan sangat merasa kehilangan. Kita butuh pemimpin yang rajin bertemu loh. Ngobrol, menyapa rakyatnya, melakukan kunjungan ke sana kemari. Lah mau tidak mau, kita butuh minimal presiden yang masih segar, masih kuat, terengginas bahasa Jawanya itu, serta mampu melakukan mobilitas yang tinggi. Lo bisa dibayangkan enggak toh? Ya. Ini sebagai masyarakat ini harus hati-hati sekali lagi harus hati-hati. Kalau presiden pengganti Pak Jokowi itu loyo, gak mau jalan jauh, panas-panasan, lah ketemu nelayan atau petani di sawah yo berat dong. Halo, ketemu lagi dengan Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Ini suhu politik sudah mulai menghangat nih, cuma belum umup, belum panas nih. Pertama dan yang utama, patut saya ucapkan selamat tinggal pada Mas Budiman Sujatmiko. Ini sungguh ada perasaan kecewa yang teramat dalam. Nah, ketika Mas Budiman Sujatmiko mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman atau disebutnya Prabu akhir pekan lalu, soal kecerdasan, berpikir berlogika, sikap politik tentu kita hormati. Ora popo, enggak masalah. Lah jujur, ada banyak pertanyaan yang mengganjal di hati Begawan ini. Mengapa seorang mantan aktivis yang sangat kritis, mantan PRD loh gitu, dulu ngetop itu, bisa berbalik arah mendukung orang yang pernah berniat menculiknya. Untung di penjara dulu, kalau di luar hilang. Nah, bahkan dalam 2 kali pilpres itu dilawannya itu. Bukankah itu semacam menjilat ludah sendiri? Gila nih loh, menjilat ludah sendiri. Nah, benarkah Pak Prabowo sudah berubah? Apa wis malih gitu loh. Tolong tunjukkan apa perubahannya yang signifikan. Mohon teman-teman hati-hati loh. Hati-hati ini. Masyarakat harus paham. Politisi itu memang setia hanya pada kepentingan. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Kepentingan tok enek. Nah, soal argumentasi bisa dicari-cari alasan. Lah politisi kok kian alasan itu. Basa Jawanya itu emprut. Jangan pernah percaya Pak Jokowi lebih mendukung Pak Prabowo. Oh, jangan langsung percaya. Kita semua tahu bagaimana kinerjanya jadi Menhan. Dan dalam sehari 2 hari ini kita melihat loh, ada banyak bukti mengapa kita makin yakin harus pilih Pak Ganjar Pranowo. Pertama, ini biar paham masyarakat ini. Ini Begawan tidak menggurui, cuma memberitahu. Soal Gibran, kemarin tidak diundang acara konsolidasi partai di Semarang. Ini bisa jadi loh, ini ada penyusup dari lawan ini. Ini saya bukan seudon loh ini. Ini mengkira-kira yang kemudian membuat beliau tidak diundang. Nah, tapi penegasan Mas Wali dukung Pak Ganjar makin cetha welo-welo. Welo-welo. Maksudnya makin jelas. Gibran berkeliling memasang stiker Pak Jokowi dan Pak Ganjar di rumah-rumah warga loh itu. Orang sing larang, seneng itu warga ditempeli fotonya Pak Ganjar sama Pak Jokowi. Lah kemudian juga video beberapa kepala daerah milenial. Ada Mas Bobi di Median sana. Gibran yang videonya juga sudah menyebar. Lihat aja itu, bisa tonton itu. Untuk mengajak memilih Pak Ganjar dan memenangkan partainya. Loh, apakah masih diragukan itu? Itu jadi tanda loh itu. Cetha welo-welo itu. Mosok masyarakat ragu kalau Gibran dan Pak Jokowi dukung Pak Ganjar. Keluarga Pak Jokowi nggak dukung Pak Ganjar, nggak mungkin. Nah, kejadian kedua, ini yang jadi pertanda ini. Tersebarnya video Pak Prabowo yang jalan-jalan di sebuah kota di luar negeri.
berbaju biru waktu itu sedang memberi makan burung merpati. Video itu menunjukkan dia pakai tongkat, kakinya udah 3, kaki 3, kayak minuman penyegar aja. Nah, awalnya tak pikir lagi sakit loh itu, tapi ada lagi tuh videonya. Pak Menhan tiba di istana waktu mau upacara 17 Agustus. Ternyata jalannya sudah geruyah-geruyuh. Tahu geruyah-geruyuh? Sudah susah begitu loh. Ini saya coba menelusuri. Adakah video lainnya yang membuktikan bahwa dia itu sudah loyo dan geruyah-geruyuh? Nah, ternyata benar. Baru saja ini, Atta Halilintar juga berkunjung ke kantornya Pak Menhan ini. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas dan welo-welo ini bagaimana Pak Prabowo melangkahkan kaki. Bisa dilihat itu. Wes, sudah nggak kuat itu. Sebenarnya untuk orang usia 70 tahun wajar sih. Bahkan terhitung masih kuat harusnya. Cuma problemnya ini, yang kita bicarakan ini butuh pemimpin bangsa. Memimpin negara Indonesia yang begitu luas, beribu-ribu pulau. Lah mau jadi presiden loh ini. Bener ini. Lah dulu Gus Dur jadi presiden juga nyuwun sewu loh, penglihatannya kurang. Makanya ada pendamping, yaitu Mbak Yeni Wahid. Tapi ingat, zaman Gus Dur dulu presiden dipilih oleh DPR. Bukan dipilih rakyat langsung. Dan waktu itu partai hanya mengajukan Bu Mega dan Gus Dur. Lah sekarang memangnya capres yang lebih muda nggak ada. Mbok ya milang-milang itu loh. Enak capres yang lebih muda. Capres yang masih rutin berolahraga. Menjaga kebugaran fisiknya. Staminanya juga bisa terjaga. Mengapa ini jadi faktor penting sebagai pemimpin bangsa ini? Apa kita tidak melihat bagaimana cara Pak Jokowi bekerja, memimpin bangsa Indonesia ini? Kalau presiden penerus Pak Jokowi itu secara raga tidak lincah, sudah loyo, masyarakat akan sangat merasa kehilangan. Kita butuh pemimpin yang rajin bertemu loh. Ngobrol, menyapa rakyatnya, melakukan kunjungan ke sana kemari. Lah mau tidak mau, kita butuh minimal presiden yang masih segar, masih kuat, terengginas bahasa Jawanya itu, serta mampu melakukan mobilitas yang tinggi. Lo bisa dibayangkan enggak toh? Ya. Ini sebagai masyarakat ini harus hati-hati sekali lagi harus hati-hati. Kalau presiden pengganti Pak Jokowi itu loyo, gak mau jalan jauh, panas-panasan, lah ketemu nelayan atau petani di sawah yo berat loh. Melaku sidik mengge-mengge. Ini mau jadi presiden Indonesia ini. Negaranya yang sangat besar, budayanya beragam, karakter warganya macam-macam. Nah, geografisnya itu juga lengkap itu. Pegunungan, laut, dan sebagainya. Wilayahnya terbentang luas. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini. Lah wilayahnya itu sangat luas. Lah kalau penggantinya Pak Jokowi tidak punya ketahanan fisik stamina, bagaimana kita bisa optimis negara Indonesia ini makin maju? Sekali lagi loh ini. Fisik capres memang bukan faktor utama. Tetapi kalau ada kandidat yang masih segar bugar, kenapa kita pilih yang tua-tua, yang sudah lansia? Loh benar, ada contoh. Raja Saudi, Arab Saudi, Presiden Amerika, Presiden Perdana Menteri Malaysia, dan beberapa negara lain yang memang sudah uzur. Tetapi ingat, di sana para pemimpinnya tidak perlu menemui rakyatnya. Ora butuh blusukan. Wegah di sana. Nah, kalau mau cek harga itu di pasar, periksa proyek di bawah teriknya sengatan matahari, menyusuri jalan yang tidak mulus itu di Indonesia. Pak Jokowi itu. Lah kalau itu dikerjakan orang yang berusia 70 tahun ke atas, orang mengge-mengge. Kepayahan loh ini. Ini masyarakat harus paham. Nah, jangan dikira loh, duduk di mobil kepresidenan yang empuk, dingin, empuk iyup itu bisa istirahat total. Oh, enggak bisa. Pernah lihat? Kalau kunjungan mobil Pak Jokowi kacanya tertutup rapat, pernah lihat? Nggak pernah kan?
Kalau banyak rakyat yang menyapa, ya dibuka. Bukan hanya dada-dada, halo, bukan hanya itu. Tapi juga berhenti turun, ngajak foto bareng. Kasih kaos, salaman, ngasih buku, ngasih sembako. Nah kira-kira yang bisa mencontoh kuat dengan cara begitu itu siapa? Menurut panjenengan siapa? Pak Anies, Pak Prabowo, atau Pak Ganjar? Nah ini bayangkan sendiri, masyarakat harus mikir, harus nimbang-nimbang sendiri nih. Siapa yang persis seperti Pak Jokowi? Coba lihat mereka itu, di YouTube mereka. Siapa yang melakukan pencitraan? Siapa yang begitu tulus, tidak mengada-ada, apa adanya? Ya masyarakat harus paham. Pernah lihat Pak Anies waktu jadi gubernur DKI, malam-malam dengan pengawal terbatas keluyuran belusukan? Ora tahu, nggak pernah. Dia nggak bakalan bisa begitu. Nah, atau Pak Prabowo sering belusuan. Lupakan saja. Mau cerita ya nggak pernah ada cerita begitu untuk Pak Prabowo itu. Nah, ketiga ini beberapa elit PDIP dan relawan Pak Jokowi maupun Gibran itu belum dikomando loh oleh Pak Jokowi. Lah kok ujuk-ujuk sudah merapat ke Pak Prabowo di ini. Katanya nunggu komandonya Pak Jokowi. Lah kok ujuk-ujuk melayu dhisik tanpa diperintah itu. Mestinya mereka kan menunggu diperintah. Yang lebih aneh itu loh. Ya kayak Pak Effendi Simbolon dan Mas Budiman Sujatmika itu. Sujatmika. Lah partainya punya capres sendiri. Lah kok dukung capres lain? Sudah begitu menyatakan mundur dari partai. Kok yuran duwe isin gitu loh. Etikanya di mana? Oh Begawan melu malu ini. Lah kalau kalian ada di ormas, mau dukung capres beda pilihan sama ketua ormas, ya ora apa-apa, itu monggo. Lah kalian itu orang partai kok. Pilihan capresnya beda sama keputusan partai, ya itu konyol namanya, balelo itu bahasa Jawanya itu. Kalau beda pesan makanan, beda warna sepatu, beda selera tempat wisata sama ketua partai, ora apa-apa, nggak masalah. Soalnya kan partai bukan agen travel. Nah, partai itu tujuannya memenangkan pertarungan politik. Loh, iya, kalau berbeda tapi masih pengen di PDIP, wah itu berdiri di dua kaki namanya. Keplengkang loh, nanti kata SW loh ini. Minimal tutup mulut lah, jangan gembar-gembor. Kalau mau mendukung capres lain, mundur dulu, jantan gitu loh. Kita tahu sikap memilih siapa capres itu hak pribadi. Nah, masalahnya Pak Effendi sama Mas Budiman Sujatmiko itu kan orang DPP PDIP, petingginya partai PDIP. Bukan sekedar simpatisan atau kader biasa. Mas Budiman katanya bakal sedih loh kalau dipecat PDIP. Tenane. Memangnya Bu Mega nggak sedih sama Mas Budiman ketika mendeklarasikan relawan Prabu? Iya sedih itu artinya Bu Mega itu. Maunya kesedihannya itu didengar tapi nggak mau mendengar kesedihan ketua umum. Ya orang ngono. Atau sudah melecehkan keputusan partai panjenengan. Ingat loh, Pak Jokowi sebagai presiden tidak akan membuat pernyataan terbuka mendukung Pak Ganjar. Loh, tapi ingat, Pak Jokowi itu satu partai dengan Pak Ganjar. Tapi siapa tahu nanti Pak Jokowi sebagai kader PDIP juga menyatakan untuk memilih langsung Pak Ganjar. Kita tunggu saja. Mungkin beliau akan muncul jadi gongnya. Jadi penutup jelang masa kampanye berakhir. Nah, tapi sekarang ini jangan bawa-bawa nama Pak Jokowi kalau mau mendukung selain Pak Ganjar. Ya kudu isin loh. Kasihan tuh Pak Jokowi. Bawa nama organ kalian sendirilah kalau berani. Dan kalau mengandung unsur nama Pak Jokowi, ganti saja. Sebab itu sama saja sudah merendahkan, bahkan melupakan pengorbanannya untuk bangsa ini. Kalau semua sudah serba jelas, ngapain sih masih membicarakan Pak Prabowo? Kan ada Pak Ganjar yang lebih muda, yang lebih gesit gitu loh. Itu ya, pesan Om Begawan. Jangan lupa loh, sampai ketemu di ngompol-ngompol berikutnya. Kembali ngopi, ngopini politik. Sampai jumpa, salam Begawan.